ayam goreng Widuren itu juga tidak memiliki sertifikasi halal. Jadi kalau kenyataannya ayam goreng Widuren itu memiliki sertifikat halal, barulah sanksi pidana itu bisa diterapkan. Maka dia sebenarnya tidak terkena pasal 4 tadi ya? Undang-undang. Kalau pasal 4-nya kena. Kalau pasal 4-nya kena. Oh, pasal 4-nya kena. Kan di sanksi pidana pasal 62 tidak dicantumkan di itu pasal 4 yang termasuk sanksi pidana. Jadi yang terkena sanksi pidana itu kan pasal 8, 9, 10, 11, 13, 17 sama 18 klausula baku. Halo sahabat integritas, jumpa lagi di kanal Satu Visi Utama program Buka Kartu. Ayam goreng Widuren Solo memicu kontroversi berat. Ya, karena setelah berdiri dan beroperasi sejak tahun 73 baru kemarin menyatakan bahwa produk mereka itu adalah non halal. Nah, pertanyaannya selama ini kemana saja? Dan masalah ayam goreng Widuren ini merupakan salah satu saja dari fenomena gunung es perlindungan konsumen di Indonesia. Nah, untuk mendiskusikan apa saja masalah-masalah yang dihadapi oleh konsumen Indonesia, kita tentu tidak hanya bicara soal makanan ya, tapi juga aspek-aspek yang berhubungan juga dengan non-makanan, karena ini juga merupakan masalah yang serius. Kita akan membahasnya dengan Mas Ari Widihartono. Beliau adalah Ketua Yayasan Lembaga Konsumen yang kebetulan kantornya berbasis di Malang. Kita sapa dulu Mas Ari. Mas Ari, apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik Mas Adnan. Mas Ari, terima kasih sudah mampir lagi di kanal ini ya. Sama-sama Mas Adnan. Mas Ari, soal perlindungan konsumen di Indonesia. Kita tahu Undang-Undang Konsumen sudah ada sejak tahun 99. Iya, Dan sepertinya sampai hari ini konsumen itu seperti apa ya? Menghadapi cobaan yang tiada henti. Kalau dalam bisnis itu dinyatakan konsumen adalah raja, dalam realitasnya konsumen itu disia-sia gitu ya. Disia-sia, Mbak, seperti anak tiri. Ya, seperti anak tiri. Yang berkuasa itu kalau konteksnya pelayanan publik adalah pemerintah, birokrasi. Kalau konteksnya swasta ya produsen gitu ya. Nah, Mas Ari bisa gambarkan nggak selama kurun waktu setelah undang-undang ini lahir ya sampai hari ini, kira-kira bagaimana sih potret perlindungan konsumen di Indonesia? Apa saja masalahnya, apa yang dihadapi oleh konsumen, dan bentuk-bentuk masalahnya apa saja yang biasanya juga muncul ya, yang juga ditangani sebagiannya oleh Yayasan Lembaga Konsumen. Silakan Mas Ari. Terima kasih atas waktunya dan alhamdulillah untuk kesekian kalinya saya jadi tamu Visi Integritas terkait Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Itu memang semenjak disahkan di 20 April 99 dan diberlakukan di 20 April 2000 itu memang kalau menurut saya dari sisi keberdayaan konsumen itu jalan di tempat, Mas Adnan. Jalan di tempat ya? Saya katakan jalan di tempat karena selain konsumen itu juga kurang begitu care terhadap akan hak-haknya. Lantas dari aspek support dari pemerintah pun juga tidak begitu kelihatan hingga pada akhirnya kejadian-kejadian seperti yang kemarin terjadi di ayam goreng Widuren itu juga berpotensi kejadian di hari berikutnya. Harapan saya tidak akan terjadi sih kejadian seperti kemarin.
Akan tetapi kan tidak ada jaminan bahwasanya seperti sebelum ini ada kejadian LPG 3 kilogram, ada kejadian minyak kita yang volumenya kurang dari 1 liter, harga eceran tertingginya juga di atas HET. Tapi itu memang juga menjadi fenomena yang kadang masyarakat konsumen juga kurang begitu Menuntut ya. masif untuk melawan hal itu. Ya. Jadi pemerintah pun juga kurang begitu, misalkan nggak ada respon serius pun juga masyarakat nggak begitu marah terhadap apa yang dialaminya. Seperti halnya ayam Widuran ini kan juga informasinya itu sudah menasional, sudah menjadi buah bibir, sudah menjadi rasan-rasan masyarakat. Akan tetapi kan dari sisi kehadiran pemerintah itu secara kelembagaan maupun organisasi mulai dari BPKN yang saya ketahui, Badan Pembinaan Konsumen Nasional, lantas pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah di bawah naungan Disperindak kabupaten kota maupun provinsi itu memang juga kurang begitu care terhadap akan hal itu. Saya sangat sangat prihatin sekali akan hal ini gitu loh Mas. Ya, Mas Ari ya. Tadi Mas Ari mengatakan kalau perlindungan konsumen di Indonesia itu jalan di tempat. Padahal produk yang diciptakan oleh produsen itu semakin kompleks. Semakin banyak ya, masif ya, dan ini juga akan membawa konsekuensi serius apabila tidak ditata secara baik ya, akuntabel gitu ya. Nah, salah satu yang juga menjadi concern publik secara luas adalah soal industri makanan ya. Yang ini melahirkan efek kesehatan yang sangat serius karena tidak dibatasi, tidak dijelaskan komposisi dan ingredient yang ada di dalamnya secara transparan gitu ya. Dan ini yang kemudian dari sudut pandang kesehatan melahirkan fenomena anak-anak muda yang gampang sakit. Ya, yang kena ginjal lah, yang kena stroke lah ya, dan lain-lain. Dan itu salah satunya karena masifnya industri makanan yang itu seperti tidak bisa dikendalikan oleh pemerintah atau oleh negara. Nah, oke lah, itu adalah situasi yang lain ya dalam konteks perlindungan konsumen. Nah, kalau kita balik lagi ke kasus ayam goreng Widuran ini Mas Ari. Kita tahu kenapa ini menjadi buah bibir, menjadi heboh di sosial media karena memang ada dimensi yang agak sensitif ya. Karena ini menyangkut soal status halal dan non halal. Ya, kita tahu ini karena masyarakat Indonesia sebagian besar adalah masyarakat yang menganut agama Islam, mereka adalah Muslim, dan oleh karena itu cukup sensitif terhadap isu halal dan non halal gitu ya. Nah, dalam kasus ayam goreng Widuran ini kan beberapa anggota DPR, pengamat ya, itu mendorong supaya pemilik ayam Widurannya dipidana. Karena menurut mereka sudah keterlaluan, sudah berbohong sejak lama begitu. Nah, kalau menurut Mas Ari sendiri, proses pidana itu bisa nggak sih diterapkan dalam kasus ayam Widuran ini? Nah, kalau menurut saya untuk kejadian yang menimpa ayam goreng Widuran ini memang cukup permintaan maaf saja yang bisa dilakukan oleh pihak pelaku usaha, dalam hal ini produsennya ayam goreng Widuran. Akan tetapi hal itu memang kalau ditarik ke Undang-Undang 8 tahun 99 tentang perlindungan konsumen, memang pihak pelaku usaha itu melanggar di pasal 4 terkait haknya konsumen, bahwasanya konsumen harus mendapatkan informasi atas produk barang dan jasa tersebut dengan benar, jelas, jujur. Akan tetapi kan di pasal 62 di
sanksi pidananya itu memang meliputi pasal 8, 9 dan seterusnya itu. Akan tetapi saya garis bawahi di pasal 8-nya Mas Adnan. Di situ kan di huruf Mas Ari, ayat 1. sorry, sebelum ke pidananya tadi ada poin bahwa kewajiban produsen itu memberikan informasi kepada konsumen secara jujur, benar, dan Jelas. jelas. Nah, ini maknanya apa, Mas? Artinya apa ini poin ini? Maknanya, dari tatkala ayam goreng Widuran itu menjual produk ayam goreng di gerainya, kan di situ kan pasti ada informasi di papan namanya itu. Nah, dari situlah ada yang namanya komposisi yang seperti tadi disampaikan Mas Adnan itu sendiri. Nah, dari komposisi itulah baru terkupas dari asal-usul bahan yang dipergunakan untuk hingga diterbitkannya itu yang namanya ayam goreng Widuran. Dan saya tambahkan Mas Adnan, jadi yang namanya produk makanan yang berasal dari hewan itu kan ada dasar hukum yang harus dipergunakan terkait peraturan Menteri Pertanian nomor 11 tahun 2020. Nah, ini baru teringat mendadak saya. Ya. Jadi peraturan Menteri Pertanian itu mengatur terkait yang namanya produk makanan berasal dari hewan itu harus ada sertifikasi NKV namanya. Jadi terkait unit usaha produk makanan dari hewan. Nah, ayam goreng itu termasuk berbahan baku hewan. Nah, lantas gimana caranya hingga mendapatkan sertifikasi NKV nomor kontrol veteriner tersebut? Jadi pelaku usaha yang namanya ayam goreng Widuran itu kan berdiri sejak tahun 73. Dan saya yakin kapasitas produksinya juga pun besar. Nah, hal itu juga saya kategorikan mustahil lah yang namanya pengusaha ayam goreng Widuran itu tidak mengerti adanya peraturan pertanian yang sejak tahun 2020 sudah disahkan. Dan itu pun sudah ditetapkan, ditegakkan pada tahun 2020. Nah, kemarin kan di media apapun kan nggak pernah ada yang bahas terkait permentan tersebut. Jadi permentan itu mulai berawal dari asal-usul hewan juga dipertimbangkan Mas Adnan. Yang namanya animal welfare. Nah, animal welfare itu kesejahteraan hewan. Jadi tatkala hewan itu pada saat perawatan hingga penyembelihannya itu dalam keadaan panik, itu pun juga berdampak terhadap daging yang dihasilkan. Maka dari itu, seperti hanya tata cara penyembelihan ayam, penyembelihan sapi, itu juga ada tata caranya. Kenapa kok ada yang namanya rumah potong hewan? Jadi, baik rumah potong hewan, rumah potong ayam itu sudah ada ketentuannya Mas Adnan. Nah, ini misalnya Mas Ari, misalnya ayam goreng Widuran ini hanya membeli ayam mentahnya, bahannya itu dari perumahan atau dari rumah potong ayam misalnya. Dia tidak memotong sendiri gitu ya. Ya. Artinya dia bebas dari ketentuan ini. Ya. Yang berlaku adalah apabila rumah potong ayam, iya. Maksud saya kalau rumah potong ayamnya itu di bawah naungan pemerintah, saya jamin RPA-nya itu sudah bersertifikasi NKV, Mas Adnan. Oke. Seperti Nah, ini kan posisi dengan RPA yang bikinan sendiri. Ya, ini misalnya ya, posisinya ayam goreng Widuran ini dia tidak memotong sendiri ayamnya, tapi dia membeli bahan bakunya itu dari rumah ayam potong gitu ya, itu ada di pihak lain. Nah, yang terkena syarat NKV itu yang mana? Yang terkena syarat NKV itu ya rumah potongnya. Rumah potongnya, oke. Jadi kalau misalnya Karena di rumah potong itu kan ada ahlinya, ada dokter hewannya. Iya. Oke, jadi kalau misalnya ayam goreng Widuran ini sebagai restoran dia tidak memotong sendiri,
tapi dia membeli bahan bakunya dari rumah potong ayam, berarti ketentuan Kementerian Pertanian ya. Tadi ketentuannya apa, Mas? Pertanyaan. Kementerian Pertanian ini hanya berlaku bagi rumah potong ayamnya ya. Ya, Nah, Mas Ari, saya mau lanjutkan. betul sekali. Kan tadi kita mulai membahas soal potensi pidana ya, yang bisa diterapkan kepada pemilik ayam goreng widuran. Tapi Mas Ari tadi mengatakan ya nggak bisa, mereka nggak bisa dijerat pidana, hanya bisa dituntut untuk minta maaf. Nah, ini bisa dilanjutkan nggak, Mas? Betul. Alasannya kenapa, Mas? Nggak bisa dipidana? Alasan saya karena ayam goreng widuran itu juga tidak memiliki sertifikasi halal. Jadi kalau kenyataannya ayam goreng widuran itu memiliki sertifikat halal, barulah sanksi pidana itu bisa diterapkan dalam hal ini. Oke. Seperti itu, Mas Anna. Jadi karena ayam goreng widuran ini tidak memiliki sertifikasi halal dan tidak juga mencantumkan status ya resmi dari MUI soal halal tidaknya makanan mereka, maka dia sebenarnya tidak terkena pasal 4 tadi ya. Undang-undang Kalau pasal 4-nya kena. Kalau pasal 4-nya kena. Oh, pasal 4-nya kena. Kan di sanksi pidana pasal 62 tidak dicantumkan di itu pasal 4 yang termasuk sanksi pidana. Jadi yang terkena sanksi pidana itu kan pasal 8, 9, 10, 11, 13, 17 sama 18 klausula baku. Oke, jadi pasal 4 dalam Undang-Undang Konsumen hanya mewajibkan produsen berlaku ya atau wajib menyampaikan informasi secara jujur, terang, terkait barang dan jasanya. transparan terkait barang dan jasanya. Benar, jelas, jujur. Benar, jelas dan jujur. Nah, masalahnya di ayam goreng widuran ini memang kalau dari alasan Mas Ari tadi ya karena kan dia juga nggak memberikan tanda bahwa restorannya halal gitu ya. Betul. Selama ini gitu. Jadi dia sendiri juga tidak berbohong gitu ya. Kecuali kalau ayam goreng widuran itu mencantumkan label halal, akan tetapi kemudian ternyata dia menjual makanan non halal gitu ya, Mas, logikanya ya? Betul sekali, betul sekali. Nah, oke. Jadi disitulah kemudian bisa terkena pasal pembohongan ya. Ya. Nah, ini berarti penipuan. 378 di KUHP. Oh, bahkan bisa dilarikan ke KUHP ya? 378, ya. Oke. Nah, dalam kasus ini dia tidak masuk ya konteks kasusnya gitu ya, tidak masuk ke kriteria. Ya. Sehingga ini menjadi masalah sebatas perlunya meminta maaf gitu ya. Meminta maaf secara terbuka. Secara terbuka gitu ya kepada ya masyarakat. Tapi situasinya gimana nih, Mas? Bagi mereka yang warga muslim udah kadung pernah makan di situ dan ternyata itu adalah makanan selama halal. warga muslim itu tidak tahu kan Ya. artinya kan Hukum soal haram halal tidak berlaku gitu ya kan kira-kira. haramannya itu. Kan tidak berdosa kalau tidak tahu. Iya. Iya, benar-benar Yang Mas Ari. berdosa pelaksanaannya. Iya. Iya. Oke, jadi itu meng-clear-kan ya tuntutan-tuntutan yang selama ini muncul yang sepertinya ingin menjadi pahlawan bagi masyarakat gitu. Dalam konteks kasus ayam goreng widuran, sepertinya belum memahami masalah sebenarnya bagaimana, ketentuannya apa, tapi sudah membuat statement dia harus dipidana, orang ini harus dipidana. Nah, Mas Ari, yang terakhir, bagaimana menyusun satu skenario kebijakan atau apa sih yang harus dilakukan oleh pemerintah supaya
kasus-kasus seperti ayam widuran ini tidak terjadi lagi, atau secara lebih luas, strategi untuk mendorong perlindungan terhadap konsumen yang lebih bermakna. Karena tadi Mas Ari di depan mengatakan ya ini jalan di tempat sebenarnya gitu, atau bahkan kalau kita hadapkan dengan tadi ya, produsen yang begitu masif, semakin kompleks, dan perlindungannya begitu-begitu saja, malah ini bisa jadi, bukan jalan di tempat tapi jalan mundur gitu, melangkah mundur gitu. Iya, Nah kira-kira apa Mas betul strateginya sekali, Mas? Mas Adnan. Ya, harus ada satu terobosan yang selama 25 tahun itu tidak diambil oleh pemerintah maupun eh, LPKSM, DBSK, BBKN, dinas-dinas perindustrian perdagangan terkait. Karena apa? Kalau dari sisi sosialisasi edukasi, itu yang namanya Undang-Undang 8 tahun 99 tentang perlindungan konsumen itu pun juga kurang begitu diketahui masyarakat. Iya seperti ini saya kalau cerita di desa saya, itu masyarakat asing dengan apa itu namanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Bahkan di Nah, kota pun mungkin saya asing Mas. gimana? Mungkin saya sekarang sih gimana? Bahkan di kota pun mungkin masyarakat juga asing Gimana? terhadap undang-undang itu. Betul sekali. Jadi apa, di masyarakat itu kurang begitu mengena, kurang begitu terpatri akan adanya hal itu. Saran saya, terlepas saran saya ini nggak apa ya, nggak begitu menarik, tapi bisa masuk akal gitu loh. Jadi pemerintah itu memasukkan ke mata pelajaran sekolah anak-anak mulai dari SD, SMP, SMA terkait dengan konsumen itu. Kenapa? Karena yang namanya manusia itu Mas Adnan, semuanya manusia itu konsumen. Lalu pelaku usaha itu aja juga konsumen, Iya. ya memang konsumen belum tentu pelaku usaha, gitu loh. Kalau dibalik kan pelaku usaha itu pasti konsumen, tapi kalau konsumen belum tentu dia jadi pelaku usaha. Kenapa saya bilang konsumen itu juga pelaku usaha? Kalau pelaku usaha itu dia bahan baku yang dia butuhkan itu dia sebagai saat membeli bahan baku itu dia sebagai konsumen, tapi kalau produk bahan baku itu sudah menjadi barang yang untuk diperjualbelikan itu namanya konsumen antara. Dan dia juga berlabelkan dua, ya pelaku usaha, ya konsumen. Seperti itu Mas Ano. Jadi mata pelajaran di sekolahan itu enggak di mata kuliah saja, kan kalau adanya di Fakultas Hukum, hukum perlindungan konsumen. Nah, tapi kalau hal itu tidak diawali, didasari oleh pendidikan dasar menengah, sudah ada mata pelajaran pendidikan konsumen, itu saya rasa mungkin bisa menjadi masif, bisa menjadi terpatri di masyarakat kita, seperti itu Mas Adnan. Mas Ari, tadi Mas Ari menyebutkan nama-nama lembaga ya, yang mungkin terkait dengan isu perlindungan konsumen. Iya. Nah, bisa dijelaskan sedikit Kak, Mas Ari, lembaga-lembaga itu? Karena mungkin juga para sahabat integritas kurang paham tuh, apalagi tadi disingkat semua tuh nama lembaganya. Oh, ya 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 ya. Yang pertama kan di apa, di Undang-Undang 8 itu ada 3 lembaga. Yang pertama LPKSM. LPKSM itu Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat. Dan LPKSM itu kalau ada berdiri itu memang namanya macam-macam. Ada yang namanya YLKI, ada yang namanya YLPK, ada yang namanya LP2K, ada yang namanya LPK Jatim, ada yang namanya LPKNI, LPK Nasional, LPK macam-macam. Tapi secara label menurut undang-undang memang LPKSM. Terus yang kedua BPSK. BPSK itu yang namanya Badan Perlindungan Konsumen, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen itu dibentuk oleh pemerintah kabupaten kota yang sejak berlaku itu baru berubah di tahun 2017. Yang sebelumnya dibentuk kabupaten kota, sekarang dibentuk oleh pemerintah provinsi. Akan tetapi kan
di dalam penyelenggaraannya itu tidak di setiap provinsi, kabupaten, kota itu ada, Mas Adnan. Jadi memang sangat terbatas sekali BPSK itu. Dan BPSK terdiri dari 3 unsur. Ada unsur pemerintah, unsur pelaku usaha, dan unsur konsumen. Gimana cara penjaringannya? Yang menjalankan Disperindak Provinsi bikin pansel, pansel bikin publikasi lowongan pendaftaran itu mengambil dari 3 sumber tadi, unsur tadi, pemerintah, pelaku usaha, konsumen. Nah, lantas setelah diseleksi itu disahkan, di SK-kan oleh gubernur, masa baktinya 5 tahun. Nah, kalau GBKN, ya seperti mungkin lebih dikenal lah GBKN. Badan Perlindungan Konsumen Nasional itu seleksinya di Jakarta yang hingga pada akhirnya di meja DPR lah yang memilih komisionernya BBKN tersebut. Tugas mereka apa sih, Mas? Sekali, Mas. Tugas mereka yaitu menerima pengaduan-pengaduan sengketa konsumen yang biasanya memang dalam ruang lingkup nasional. Lantas tugasnya yang kedua memberikan pendapat saran kepada Presiden terkait perlindungan konsumen di Indonesia ini. Oke. Itu laporan-laporan pengaduan konsumen yang dikelola oleh mereka itu bisa diakses nggak, Mas, datanya? Yang itu terbuka juga bagi publik untuk mengkritisi kinerja mereka? Bisa diakses, Mas Adnan. Bisa diakses. Bisa diakses, ya. Oke, jadi sebenarnya dari sisi jumlah pengaduan dan pengaduan yang sudah terselesaikan itu saya kurang begitu mengetahui. Oke, Iya. jadi informasinya perlu digali lagi ya terkait dengan kinerja dari badan ini. Dan kalau menurut Mas Ari sendiri, badan ini sudah cukup efektif nggak sih menangani atau memberikan perlindungan terhadap konsumen secara maksimal? Nah, mungkin kalau saya lihat kemarin semenjak meledaknya kasus ayam goreng Widuran itu, kok saya malah belum kelihatan BBKN tampil di media televisi maupun di media. Setidaknya bersuara gitu ya? Setidaknya bersuara sih harapan saya. Dan upaya-upaya pemeriksaan juga tidak dilakukan sepertinya ya? Sepertinya tidak dilakukan. Nah, ini supaya mereka lebih memiliki peran strategis, bisa merespon masalah-masalah konsumen yang sedang viral misalnya, dan menjadikannya sebagai satu informasi penting untuk mendesain skenario pelindungan konsumen ke depan. Badan ini harus diapain, Mas? Supaya tadi lebih memiliki fungsi yang jelas gitu. Ya, saya rasa dari sumber daya manusianya kan di situ ada beberapa bidang departemen-departemen yang macam-macam. Saya kurang tahu sih, jadi saya nggak bisa lebih jauh untuk bisa memberikan saran ke BPKN. Tapi setidaknya secara potret harusnya ya BPKN harus tampil di garda terdepan sebenarnya. Secara organisasi kan. Mereka ini organisasi lembaga negara, independen atau di bawah kementerian? Nah, pertanyaannya bagus sekali, Mas Anang. Jadi BPKN ini secara kelembagaan itu di bawah Dirjen PKTN. PKTN itu Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga. Jadi Dirjen itu di bawah kementerian apa, Mas? Di bawah Kementerian Perdagangan, Mas Adnan. Oke. Jadi memang proses seleksinya itu bonafit, tetapi dari aspek muaranya, berlabuhnya itu kok di bawah Dirjen gitu loh maksud saya. Oke. Itu yang mungkin saya agak kurang begitu sependapat sih. Iya, dan di bawah kementerian aja sudah tidak bisa independen, apalagi ini di bawah direktorat gitu ya.
Di bawah menteri saja itu sudah tidak independen, apalagi di bawah dirjennya gitu ya. Betul sekali, Nan. Jadi Bagus itu. seperti apa, ada eksistensinya, tapi masyarakat nggak merasakan manfaatnya gitu ya selama ini. Nah, itu dari aspek kelembagaan ya, Mas. Sudah ada badan, sudah ada lembaga, tapi memang, kurang begitu, menonjol peran mereka karena tadi mungkin faktor yang berkaitan dengan, independensi mereka ya, kewenangan mereka yang, tidak cukup leluasa, memberikan, proteksi perlindungan terhadap, konsumen. Yang saya juga nggak pernah dengar dari mereka itu kan juga saat misalnya ada pengumuman kenaikan, biaya tol gitu ya, Ya. kalau pengelola tol itu kan selalu menyebutnya sebagai penyesuaian harga, padahal Iya. intinya kan kenaikan gitu. Iya. Itu kan sepertinya tidak pernah ada proses review, second opinion gitu ya yang diberikan kepada otoritas sehingga, keputusan-keputusan untuk misalnya tadi menaikkan, biaya tol atau menyesuaikan biaya tol itu memang, teruji gitu loh, akuntabel gitu ya. Dan inilah sebenarnya PR kita hari ini, perlindungan konsumen di Indonesia meskipun undang-undangnya sudah berusia puluhan tahun, tapi masih jalan di tempat. Kita mendorong supaya masalah perlindungan konsumen ini justru menjadi salah satu prioritas kebijakan pemerintah. Karena ini juga menyangkut soal masalah-masalah korupsi yang terjadi di dalamnya. Iya, betul sekali. Ketika korupsi itu mengakar, kemudian menjadi praktek sehari-hari di dalam, penyelenggaraan layanan publik, dan pada saat yang sama sektor produsen juga menjadi korban ya dari penghisapan oleh, elit pemerintah, oleh birokrasi, tentu mereka juga menjadi semena-mena tuh terhadap konsumen gitu ya. Nah inilah yang sebenarnya, menjadi, inti dari diskusi kita hari ini dengan Mas Ari Widihartono dari Yayasan Lembaga Konsumen Malang. Kita ketemu lagi di lain waktu, sampai jumpa.